Kemarin sempat ada yang bertanya bahwasanya kalau kita tidak merespon atau mengabaikan penagihan dari DC pinjol, itu ada resikonya enggak atau bahaya tidak? Kemarin ada pertanyaan itu. Oke, saya bahas tuntas di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, khususnya yang selalu mengikuti channel Wani Tangi ya. Saya selalu berharap buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ini bagaimana nih yang masih pada menghadapi teror-teror dari DC pinjol? Ya mudah-mudahan ada perkembangan dengan seringnya melihat edukasi-edukasi yang ada di channel Wani Tangi khususnya ya. Ya kalau buat yang belum ya mungkin masih kurang banyak lagi menonton video-videonya ya, ataupun menontonnya kurang fokus kali begitu ya. Karena pada dasarnya saya sendiri dulu ketika saya terkena pinjol itu mencari banyak informasi di YouTube, tapi pada saat itu masih jarang sekali ya. Tapi ketika saya lagi panik-paniknya, pikiran lagi nggak tenang, itu nonton sebanyak apapun itu nggak pernah masuk di pikiran. Jadi cuma sia-sia aja, habis nonton selesai udah panik lagi gitu. Makanya dari situ saya putuskan, saya ketika mau nonton atau mencari informasi, mencari edukasi terkait pinjol itu, saya putuskan ketika saya sedang benar-benar santai, lagi rileks dan bisa fokus memahami isi videonya. Oke, kita balik terkait pertanyaan ketika kita tidak merespon penagihan dari DC, khususnya WhatsApp ya, WhatsApp atau SMS, kita tidak membalas apa yang mereka katakan atau tagihan mereka kita abaikan begitu aja, atau mungkin diblokir lah ya. Biasanya ada juga yang langsung dihapus, ada juga yang langsung diblokir. Itu bahayanya apa sih buat kita? Atau mungkin ada resiko nggak buat kita? Jadi pada dasarnya yang perlu kalian ketahui, mereka DC pinjol tersebut ya, itu kan memang kerjaannya nagih. Salah satu cara nagihnya ya melalui online. Melalui online yang artinya adalah WhatsApp, SMS, telepon, email gitu ya. Emang kerjaan mereka kan seperti itu tiap hari. Targetnya siapa? Targetnya orang-orang yang nunggak. Salah satunya kita sendiri kan gitu ya. Dan artinya mereka emang usaha mereka itu usaha menagih, gimana syukur-syukur nasabahnya takut langsung buru-buru bayar gitu. Nah bahayanya apa ketika kita ditagih tapi malah mengabaikan begitu aja atau diblokir? Sebenarnya bahaya buat kita itu nggak ada. Bahaya buat DC pinjolnya ada. Kalau buat kita, kenapa saya bilang tidak ada bahayanya? Pertama, handphone kita. Kedua, WhatsApp yang punya kita juga. Nah hak dia apa buat mewajibkan kita membalas chat dari mereka gitu. Dia juga nggak punya hak itu kok. Cuma biasanya kita sendiri yang menerka-nerka sendiri gitu, berpikir bahwasanya ini nanti kalau nggak dibales, jangan-jangan DC-nya ke rumah ya. Ini nanti kalau nggak dibales, jangan-jangan data saya disebar ya. Jangan-jangan nelpon ke kontak darurat dan segala macamnya lah. Yang perlu diketahui itu, jadi yang bikin bahaya itu sebenarnya diri kita sendiri karena menerka-nerka yang nggak terjadi gitu loh, belum terjadi tapi kita menerkanya udah terlalu buruk gitu. Apakah salah? Enggak juga. Karena kondisi kita ya kembali lagi, kita masih belum bisa berdamai sama diri kita sendiri ketika kita telat bayar. Jadi ya itulah yang sering saya bahas. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus bisa mengondisikan mental kita gitu loh. Mengondisikan pola pikir kita agar kita tidak terlalu berpikir buruk apapun itu yang belum tentu benar-benar terjadi, khususnya masalah ini, masalah DC pinjol gitu. Nah, mungkin akan ada yang berpendapat kalau kita tidak merespon, mereka pasti akan lari ke kontak darurat. Mereka pasti akan nelpon ke tempat kerja atau bahkan mereka sebar data. Itu kan yang dipikirkan gitu kan. Padahal saya kasih tahu nih, kita merespon mereka atau tidak itu nggak ada hubungannya juga. Mereka si DC pinjol itu nelpon kontak darurat atau ke tempat kerja, nggak ada hubungannya. Penjelasannya itu begini. Dari awal kita minjem, di situ diminta memasukkan kontak darurat, begitu juga dengan nomor tempat kita bekerja.
gitu ya. Diminta dari mereka, emang sistemnya sudah seperti itu dan kita nurut, kita isi. Karena kalau kita nggak isi, ada yang nggak bisa lanjut ataupun beresiko tidak di ACC, tidak disetujui pinjaman kita. Mungkin awalnya kita berpikir seperti itu ketika kita belum tahu. Dan ada lagi yang berpikir nomor kontak darurat dan nomor tempat kerja itu akan dihubungi ketika kita kabur atau kita benar-benar nggak bayar gitu. Nah, sedangkan pola pikir seperti itu nggak tepat sebenarnya. Jadi dari pihak pinjolnya sendiri, kontak darurat dan nomor telepon tempat kerja itu dijadikan cadangan lah. Cadangan ketika kita meleset dari tanggung jawab kita. Meleset dari tanggung jawab. Sekarang coba, ketika kita telat membayar itu sebutannya meleset dari tanggung jawab, tidak? Kan gitu. Otomatis jawabannya meleset kan. Nah, ketika kita meleset dari tanggung jawab, mereka gunakanlah nomor kontak darurat maupun nomor tempat kerja untuk membantu mereka agar menyampaikan pesan ke kita. Harusnya seperti itu. Termasuk mereka seharusnya tidak boleh memberitahu hutang kita berapa. Aturan OJK-nya seperti itu. Tapi setidaknya itu bisa, yang tadi saya bilang, cadangan setelah kita meleset dari tanggung jawab. Dengan harapan si kontak darurat maupun nomor tempat kita bekerja itu akan langsung menyampaikan ke kita, dan harapan si DC-nya selanjutnya adalah kita merasa malu sama kontak darurat dan tempat kerja khususnya, lalu buru-buru membayar dengan apapun caranya. Maka dari itu terjadilah gali lubang tutup lubang, terus terkadang langsung buru-buru jual aset atau apapun itu gitu. Kembali lagi, masalah kita nggak merespon itu nggak ada urusannya terkait lari ke kontak darurat ataupun lari ke nomor tempat kerja. Karena emang dari awal udah saya jelaskan barusan ya, dari awal nomor kontak darurat itu pasti akan dihubungi walaupun kita merespon penagihan dari DC. Ya kalau nggak percaya ya silahkan dicoba aja. Tapi yang jelas di grup WhatsApp Wanita Tangguh khususnya itu udah berkali-kali juga saya bilang bila saya mengarahkan seperti itu, coba deh direspon penagihan mereka. Apakah ada jaminan tidak lari ke kontak darurat? Dan jawabannya semua sepakat nggak ada ngaruhnya ternyata. Gitu. Terus mungkin ada juga yang berpikiran ketika kita tidak merespon mereka itu akan mempercepat DC pinjol menagih ke rumah, khususnya untuk aplikasi-aplikasi yang ada di lapangannya. Ada mungkin yang berpendapat seperti itu atau berpikiran seperti itu ya. Padahal masalah DC pinjol datang ke rumah itu kapan, itu bukan dilihat dari kita merespon atau tidak. Ya masa iya, contoh ya, kita baru telat 1 hari, DC nagih, kita nggak respon tuh, hari pertama itu kita nggak respon. Masa iya dia besoknya hari kedua langsung datang? Saya rasa nggak mungkin, nggak ada yang seperti itu. Ya kalau umpama ada, coba tulis di komentar, saya pengen tahu. Tapi selama ini saya nge-YouTube kurang lebih 4 tahun lah, sekitar 4 tahunan itu belum pernah dengar saya ada orang didatangi DC itu telat di hari kedua, cuma gara-gara hari pertamanya nggak direspon. DC pinjol datang ke rumah itu ada waktunya sendiri, bukan dilihat dari kita merespon atau tidak. Saya udah pernah bahas di video saya sebelumnya kapan DC itu datang ke rumah, telat berapa lama DC itu datang ke rumah. Kalian bisa cek-cek lah di video saya sebelumnya, ada kok gitu ya. Jadi jelas mempercepat DC ke rumah itu nggak ngaruh sama kita nggak respon. Menghubungi kontak darurat maupun tempat kerja juga itu tidak ada hubungannya juga terkait hanya gara-gara kita tidak merespon penagihan mereka. Kesimpulannya, kalaupun kita tidak merespon, kalaupun kita memblokir nomor-nomor DC tersebut, itu sama sekali tidak mempengaruhi apapun, malah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Kita tidak akan terlalu dibawa ke drama-drama yang tadi saya sebutkan, ke drama-drama yang membuat diri kita takut karena kita terlalu memikirkan itu. Ada penagihan dari DC, langsung buru-buru dihapus. Pesan masuknya atau chatnya langsung buru-buru dihapus. Atau nomornya diblokir langsung. Itu secara tidak langsung kita kan nggak ngelihat lagi penagihan dari mereka. Orang yang akan terus memikirkan itu karena melihat, karena membaca penagihan dari mereka. Maka dari itu kalau kita nggak membaca itu akan semakin membuat kita tidak memikirkan hal tersebut. Tidak memikirkan apa pesan yang masuk ke handphone kita. Jadi jelas ya, sekali lagi, tidak ada resiko apapun, tidak bahaya apapun buat kita. Karena pada dasarnya masalah penagihan itu sudah ada tahapannya masing-masing.
kita telat sekian hari, bagian penagihannya hanya lewat online. Kita telat sekian lama, itu penagihannya mungkin bisa datang ke rumah atau ke kantor. Itu pun kalau aplikasi tersebut sudah ada DC lapangannya. Karena seperti yang saya pernah bahas sebelumnya, tidak semua aplikasi, walaupun itu resmi OJK, itu sudah memiliki DC bagian lapangan atau DC yang mendatangi tempat nasabahnya, baik itu di rumah maupun di tempat kerja gitu. Oke ya, saya rasa cukup jelas untuk pembahasan di video saya kali ini. Dan buat teman-teman nih yang sekiranya mungkin masih kurang paham dengan apa yang saya bahas di video ini, kalian bisa langsung sharing langsung ke saya melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi setiap video-video Wanitangi maupun di komentar teratas yang saya sematkan atau saya pin ya. Jadi kalian bisa langsung untuk sharing ke saya langsung. Dan juga buat kalian yang ingin gabung grup WhatsApp Wanitangi, tinggal ikuti aja langkah-langkahnya, nanti yang pasti kita terbuka untuk semuanya. Kita di situ saling support satu sama lain, saling support dari seluruh Indonesia lah bahkan. Itu info-info terkait perpinjolan semua dibahas di situ, gitu ya. Oke, saya akhiri saja untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian. Dan pastinya juga buat teman-teman yang menurut kalian video ini tidak ada manfaatnya, silahkan kalian tulis di komentar kenapa Anda bisa bilang video ini tidak ada manfaatnya. Oke, saya akhiri. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.